Hai Uvers, selamat datang di UCast atau Uventa Podcast. Hai Uvers, jadi di UCast episode ketiga kita kedatangan nih pembicara yang gak kalah keren dari pembicara-pembicara sebelumnya. Bisa dilihat dari backgroundnya, bisa ketebak lah ya. Oke, sekarang ada Kak Cantik di sebelahku, bisa perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, kenalin aku Meta Puspita. Aku saat ini adalah owner and founder dari Ornalicious. Aku juga dulu student company seperti kalian. Keren kan, pasti kalian pernah dengar kan Ornalicious brand brownies yang keren, enak banget. Nah ini ownernya, jadi ini pembicara kita hari ini. Dan hari ini kita akan bahas nih, gimana sih kakaknya ini bisa ngebangun Orlena dan gimana kakak bisa memanage bisnis yang sekeren ini gitu. Kalau itu bisa diceritain nggak kak, awal mula kakak ngebangun bisnis ini tuh gimana sih kak? Kayak awal mulanya tuh gimana sih kak? Awal mulanya aku tuh emang suka banget jualan. Terus aku tuh suka jualan tuh dari kecil, dari SD gitu. Terus suka jualan anak-anak gitu lah pokoknya. Terus uniknya lagi tuh waktu SD aku pernah jualan puding, terus kayak disidak gitu sama guru. Jadi Kenapa nggak boleh jalan? iya nggak boleh jualan, jadi kayak aku tuh disindir gitu sama guru aku waktu pelajaran karena katanya aku tuh merugikan kantin sekolah. Aku jualan Kalah ya puding. kantinnya? Iya, padahal kayak yang beli tuh masih teman-teman aku gitu. Nah dari sana tapi aku tuh nggak putus asa, aku tetap jualan-jualan sampai akhirnya pas selesai UN SMP aku tuh pengen coba bisnis F&B. Dan karena keluarga aku tuh ngeliat aku emang passionate banget buat jualan, dia tuh nyaranin buat bikin kayak semacam pie susu gitu biar F&B-nya tuh long term. Bahkan tau juga kalau pie susu, pie-piean Bali gitu suka long term kan, kayak berdiri sejak bla bla bla, jadi kayak bisa lama dan mereka tuh maunya kayak gitu. Cuma aku tuh nggak mau jualan yang nggak aku suka atau nggak aku passionate. Jadi dari sana aku cari produk yang kayak aku bakal suka, bakal aku bisa buat, dan muncullah brownies gitu. Jadi aku belajar buat brownies dari aku selesai UN SMP, SMA, terus ya udah berlanjut gitu. Berarti kakak mulai usaha browniesnya dari hobi ya? Hobi jualan, bukan hobi baking. Apa kamu? Bakingnya tuh belajar. Oh belajar, resep-resepnya tuh kakak cari gitu ya gimana? Iya. Dulu kakak belajar tuh dari mana sih kak? Kakak dapat belajar bikin brownies tuh awalnya tuh dari mana sih kak? Aku kayak research di YouTube gitu, terus research di Instagram kayak resep-resep. Kan beda, resepnya udah beda ya. Cuma aku kayak coba satu video, terus abis itu dari sana aku kayak kembangin gitu. Misalnya menurut aku kurang manis, kurang gimana-gimana, itu aku research, terus baru aku akhirnya buat resepi sendiri kayak gitu. Oh berarti kak resepnya tuh nyari mandiri, terus kak ngembangin mandiri ya? Iya, sebenarnya semua kayak gitu sih. F&B bisnis yang lain juga pasti nyari core resepnya dulu, setelah itu mereka baru kembangin pakai selera mereka gitu, pakai style mereka, sama kayak gitu juga. Keren banget ya, bisa CNN itu kan buat sendiri loh guys, kayak Ya ini resepnya udah improve kayak gitu. Dulu awal mula kak bikin brownies, usaha brownies ini kelas berapa? Kayak kelas 10 berarti ya, pas baru banget masuk Forsma. Itu aku baru banget mulai, jadi kayak masih suka trial produk-produk lain, dan itu aku juga belum tahu brand identity aku apa, mau spesialis kemana tuh nggak tahu. Jadi waktu itu teman-teman aku di SMA kelas 10 tuh masih kayak jadi bahan buat aku coba-coba produk gitu. Enak nggak gitu? Aku tuh kadang buat mild crepes, kadang buat yang lain, kue-kue yang lain gitu, jadi masih nggak jelas lah. Pokoknya tapi aku start dari kelas 10 lah. Dari resep-resep kakak semua tuh, yang mana yang paling temen-temen kakak suka? Kayak kemana kayak, iya enak banget, jualan ini gitu. Itu ada sih menu namanya tuh melting dessert chocolate, jadi itu harganya juga lumayan murah kan, 35.000. Sedangkan kotakan besar itu kan harga 55.000 ya waktu itu, dan teman-teman aku masih SMA, jadi mereka lebih prefer yang 30.000-an, dan mereka juga suka banget sama rasanya, jadi Sesuai kantong gitu ya. jadi mereka paling suka melting dessert chocolate. Cuma sudah tidak available sehari ini. Sayangnya sudah ada ya. Mungkin soon lagi ada. Nah, kan kakak udah mulai dari kelas 10, kan kakak masih pelajar tuh, terus kakak udah mulai bikin bisnis. Nah itu kan kakak mulai jualannya tuh sekitar teman-teman aja. Itu awal mulai berkembangnya itu gimana kak? Awalnya malah aku tuh nggak ngajarin teman-teman aku sama sekali, karena aku tuh bukan orang yang suka ngasih tahu kalau aku punya bisnis kayak gitu. Aku tuh dulu tuh cenderung malu kalau aku tuh punya bisnis, karena
kayak beda aja dari teman-teman aku yang lain. Terus aku juga malas harus ke sekolah tuh harus bawa barang dagangan gitu Iya, loh. kayak ribet banget. Iya, dan kalian tahu di Korsma juga senioritasnya tinggi kan, jadi aku nggak mau kakak kelas tuh tahu sampai tahu gitu loh, dan bakal ribet banget kalau kakak kelas bisa beli. Jadi aku harus ke kelas kakak kelas kayak gitu. Jadi aku nggak pernah sama sekali kayak ngegoar-goar kalau aku tuh jualan gitu. Jadi emang dari awal target aku tuh adalah orang-orang di luar yang orang aku tahu kayak gitu. Terus akhirnya teman-teman aku tahu, seiring ngetek, jadi udah satu sekolah jadi tahu kan aku punya Orlena. Terus mulai berkembangnya tuh sebenarnya waktu aku akhirnya udah tahu di brand identity aku apa, aku mau fokusnya ke apa. Setelah brandnya udah jelas, baru aku kayak kembangin konsisten di sana. Terus pas COVID, kebetulan brand identity udah jelas dan udah lumayan banyak orang udah tahu. Jadi aku tinggal konsistenin aja, jadi berkembangnya tuh di sana sih, karena COVID juga mungkin ya orang-orang stay at home, terus semua tuh in charge sama gadget mereka, jadi kita tuh cepat banget naiknya karena emang dari sosial media gitu. Oh berarti kakak market developernya, jadi kayak kakak naikin salesnya tuh dari social media gitu ya? Jadi sebenarnya semua tuh dari sosial media, karena aku orangnya sebenarnya introvert gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada kata introvert kamu nggak bisa sukses, tapi kayak introvert ya udah kamu tahu diri, oke, berarti aku harus caranya kayak gini. Kan aku tahu aku introvert, jadi aku nggak mau terlalu offline gitu, nggak mau terlalu yang kayak promosi langsung. Jadi aku lebih ke back gitu, lebih di belakang. Jadi aku lebih pakai sosial media waktu itu, dan ternyata pas banget momentum juga waktu COVID. Gimana sih awal mulanya kayak kok bisa kakak kepikiran namanya tuh Orlena? Kayak itu awal mulanya dari mana sih? Orlena itu sebenarnya aku nyari nama baik gitu. Jadi cara aku dari dulu, Lenora juga, kenapa saya punya user brand Lenora, itu aku cari nama baik perempuan Prancis gitu. Terus yaudah aku lihat-lihat kayak mana ya maknanya tuh bagus, artinya bagus, terus kayak juga aku suka. Terus aku kayak ada 3 option waktu itu. Terus aku tanya mama aku waktu itu, yang mana ya yang bagus. Terus mama aku tuh pilih Orlena karena dia tuh emas gitu. Ya kan harapannya waktu itu Orlena juga bisa menghasilkan pundi-pundi emas gitu ya. Jadi ya dipilihlah Orlena gitu. Jadi cara aku milih nama brand waktu itu kayak nyari nama baik gitu. Dan ini teori aku waktu masih SMP ya teman-teman. Jadi kalau sekarang sih nggak tahu ya, cara idealnya pasti harus tahu brand identity dulu baru cari nama, sebenarnya kayak gitu sih. Ini namanya menarik loh, kayak dulu tuh awal saya lihat kayak Orlena kayak agak pitchful itu kayak keren banget gitu, kayak menarik, pengen tahu lebih gitu loh apa sih ini. Terus kakak dulu kan sebagai pelajar tuh gimana cara kakak manage waktu gitu, kayak belajar kan di Forsma tuh banyak ikut organisasi nggak kakak dulu? Lumayan sih, aku ikut jurnalistik, student company, sama ekonomi. Cuma ekonomi aku nggak terlalu aktif sih. Cara manage-nya, untungnya itu aku di rumah juga ada mama aku itu ibu rumah tangga, jadi benar-benar full at home. Nah mama aku tuh juga mau bantuin usaha aku biar tetap berkembang walaupun aku sekolah gitu. Jadi pas pagi kalau misalnya ada orderan itu mama aku yang buatin, jadi aku udah kasih tahu resepnya ke mama aku step by step cara buatnya. Jadi mama aku yang bantuin buat jual, terus kayak kasih ke customer kayak gitu. Tapi kan dulu orderannya nggak banyak ya, jadi kayak sehari itu cuma ada 5, 3 kayak gitu. Jadi masih bisa mama aku bantuin kayak gitu. Berarti ini juga faktor dari support orang tua. Iya, aku tuh emang orang berprivilege, tapi berprivilege-nya adalah orang tua yang supportive. Jadi perlu digarisbawahi juga, privilege itu nggak semua tentang materi. Aku bukan dari keluarga pengusaha, papa aku tuh tour guide, mama aku tuh ibu rumah tangga full. Jadi aku privilege yang aku dapat lah support orang tua gitu. Jadi mereka tuh selalu support apapun yang aku pengen jalanin, mereka selalu bantuin, mereka selalu make it happen gitu untuk bantuin aku gitu. Jadi nggak selalu tentang materi, nggak selalu tentang modal besar gitu. Kan dari kakak awal mulanya tuh dari COVID yang mulai berkembang dari sosial media, terus kayak dibantu sama mama. Pasti ada tantangan dong dari pas kakak ngejalanin bisnisnya tuh. Apa tantangan kayak terbesar buat kakak? Kayak pernah nggak kakak pengen kayak nyerah aja sih, kayak aduh nggak mau lanjutin, capek atau kayak apa sih gitu? Sering banget sih, jujur sering banget, apalagi pas sekolah kan. Karena kan kayak urusan sekolah tuh udah bikin capek gitu ya. Dan apalagi aku
sekolah itu harus bantuin buat kue dong, jam 5 jam 6 tuh harus bantuin buat kue, harus knocking, terus juga trial menu yang lain, terus biasanya juga udah depan laptop buat ngedit di Photoshop kayak gitu. Dulu nggak ada Canva ya, kita nggak tahu ya, jadi aku bener-bener pakai Photoshop yang kayak gitu, bener, jadi kayak capek banget energinya. Terus juga kadang ngeliat teman-teman aku kayak teman-teman aku enak ya cuma sekolah doang, kenapa aku harus buat usaha sih, kayaknya mending aku nggak usah deh kayak gitu. Terus kadang juga karena masih melibatkan orang tua, kayak mama aku in charge juga, mama aku sih terutama in charge juga, kadang jadi ada problem family gitu yang kebawa, dan itu bikin aku kadang juga jadi capek gitu loh, kayak apa aku yang bikin masalah ini ya, apa karena orang aku buat Orlena akhirnya ada banyak problem di family ini kayak gitu. Jadi kadang pengen nyerah juga sih, kayak fokus selesai aja ya, karena kayak rasa guilty gitu ya. Iya, kayak fokus selesai aja, fokus sekolah aja kayak gitu sih waktu itu. Cuma untungnya papaku juga sangat suportif, jadi kalau emang ada masalah kayak gitu kayak tetap keep going, dan emang cuma rasanya ya udah itu cuma emosi semata kayak gitu. Anak satu-satunya atau Enggak, aku punya adik, tapi adik aku tuh kayak kurang minat gitu sama apa tuh namanya usaha gitu, jadi dia paling bantuin buat box kayak gitu aja sih. Nah, kakak kan udah merasain tantangan tuh, apa yang buat kayak kakak, aduh nggak boleh nyerah, tetap harus lanjut, ini tuh apa yang kakak mau gitu? Yang buat aku terus lanjut sebenarnya jujur kalau dulu tuh karena ada aset gitu. Nah kan aku tuh gak pernah buat kue sebelumnya, jadi benar-benar beli oven. Terus sekarang kan ovennya makin besar ya, maksudnya kapasitasnya benar-benar udah oven industri, terus mixernya juga mixer industri. Waktu itu masih di rumah sendiri, dan menurut aku kalau aku selesai ini oven mau kemana, ini mixer mau kemana. Jadi menurut aku yang buat aku keep going adalah gimana caranya biar aset aku ini terus jalan setiap harinya, terus bisa cepet BEP juga gitu sih. Jadi waktu itu motivasi aku sebenarnya adalah gimana caranya biar ovennya terus berjalan gitu. Kita kayak sadar juga gitu, kayak oh ini udah difasilitasi, udah ada banyak peralatan tuh, kayak kalau aku nyerah tuh kasihan juga peralatan ini. Waktu itu aku belum punya pegawai kan waktu itu, terus sekarang udah punya pegawai. Waktu itu juga sekarang pikiran aku gimana caranya biar mereka tuh nggak diem kerja, gimana caranya biar ada orderan terus kayak gitu. Terus pas kita udah mulai berkembang di ojek online gitu, di GrabFood, terus tiba-tiba di Orlena tuh banyak banget driver GrabFood yang nongkrong gitu. Jadi aku kayak mikir gimana ya caranya biar mereka tuh semua dapat orderan dari Orlena kayak gitu, karena mereka nongkrongnya di Orlena kan gitu sih. Jadi selalu ada motivasi setiap fase gitu sih kalau aku. Nah kan sekarang udah semua orang udah tahu ya tentang Orlena, kayak udah berkembang di mana satu Indonesia nih ya. Kayak gimana sih, dari mana sih awalnya tuh bisa nge-booming tuh, gimana sih ceritanya, kayak titik awal mulanya tuh kayak sampai anak-anak muda sekarang tuh tahu gitu loh kayak. Menurutku core-nya tuh pasti COVID sih, karena semua orang tuh mostly itu semua tahu dari COVID. Cuma akhirnya semua orang aware sama Orlena, akhirnya sampai mau beli itu karena emang media sosialnya gencar banget promosinya, endorsement itu gencar banget. Jadi setiap kamu scroll itu ada aja Orlena. Terus sekarang orang mau ngasih gift pasti pakai Orlena, ada hampers kayak gitu kan, hampers, birthday, every occasion itu ada Orlena. Jadi itu yang bikin kayak orang tuh semakin aware sama Orlena. Setelah itu ditambah lagi di GrabFood, di aplikasi ojek online makanan gitu. Sekarang siapa sih nggak pakai GrabFood, nggak pakai GoFood? Dan kita tuh selalu ada gitu, selalu ada di sana. Jadi kita tuh ada di semua platform lah istilahnya, dari mana-mana sampai akhirnya orang aware. Terus juga menurut aku bomnya tuh waktu kita ada di Living Word sih. Jadi pas di Living Word tuh orang-orang jadi semakin aware gitu sama kita, semakin trust juga karena kita ada di mall kan. Berarti kita bukan brand yang main-main dong, misalnya kayak gitu. Jadi orang-orang semakin aware, semakin percaya, dan akhirnya orang-orang yang mungkin dulu cuma tahu di online, terus sekarang ada di mall, jadi mereka tuh nggak sungkan buat coba kayak gitu. Kayak oh gue nyari online aja gitu. Iya, benar sih. Jadi kayak bomnya tuh waktu akhirnya ada di Living Word. Nah terus kan semakin lama tuh terus pasti kakak pengen kayak terus berkembang terus kan, terus meningkat penjualannya, risetnya, kayak biar terus membaik. Ada nggak strategi kakak biar dia tuh terus membaik gitu, terus meningkat salesnya? Kalau sales sih, aku selalu ada menu baru ya setiap bulannya. Menu baru tuh sebenarnya bukan untuk ningkatin sales, tapi sebenarnya lebih kayak
menjaga awareness audience Orlena tuh kayak tahu gitu loh, Orlena tuh tetap ada. Kadang tuh emang misalnya kita buat menu baru, misalnya menu kayak apa ya, kemarin tuh kita ada menu Lady Miso misalnya kayak gitu, collaboration sama Lady. Yang laku tetap paling banyak itu lah menu yang dari awal emang ada, jadi kayak menu klasik gitu, kayak namanya KitKat Almond Chocolate Chip. Yang salesnya tetap paling besar, cuma Lady ini yang bikin orang tuh jadi ingat ada Orlena terus. Jadi mereka akhirnya beli Orlena, walaupun akhirnya nggak beli Lady tapi tetap beli yang lain gitu. Brandnya masih keinget, masih keinget gitu. Something new, something new. Jadi mereka kayak ingat, oh Orlena sekarang ada ini, ada ini, ada ini. Jadi tetap top of mind kayak gitu. Oh, berarti Kujang tetap berinovasi ya? Iya, tetap new inovasi. Brand, new yourself gitu ya. Jadi selalu ada inovasi, jadi orang tuh selalu ingat. Terus juga kita ada promo setiap bulan. Promo setiap bulan itu di GrabFood, jadi kita semakin tinggi lah istilahnya kalau di penjualan online, karena kita emang setiap bulannya ada promo-promo menarik gitu. Jadi emang bikin orang itu nggak bosan makan dessert karena banyak variasinya, dan juga orang-orang gampang dapetinnya karena di mana-mana kalian bisa dapetin gitu. Kakak keren banget ya, kakak tahu kalau di kakak introvert tapi kakak nggak nyerah gitu loh. Kakak tahu cara masarinya, oh kakak introvert tapi kakak memanfaatkan, kayak memaksimalkan sosial media yang ada sehingga brandnya bisa terus berkembang. Nah terus selama operasional ini pernah kakak merasa kayak titik terendah saat dia berkembang nih, kak merasa kayak capek gitu? Sering banget sih, sering banget. Memang aku kalau jadi usaha pasti sih kalian ngerasain bosan, capek sama masalah yang kadang itu aja. Terus kayak kadang tuh oke, kita punya staff, tapi staff kita yang nggak ngerasain problem-problem kita. Misalnya kayak harus bayar operasional, harus bayar karyawan yang kayak gitu-gitu, kayak cuma kita doang yang ngerti. Dan kadang capek tuh pasti ada capek sih, cuma iya tetap harus keep going karena udah sejauh ini, masa kita mau selesai kayak gitu sih. Sekarang mungkin catatan buat introvert itu menurut aku, kalian anak muda tuh nggak boleh sih mengkotak-kotakan diri kalian kayak aku introvert so I cannot go there gitu, misalnya kayak gitu, kayak aku introvert jadi aku nggak bisa jadi public speaker misalnya kayak gitu. Aku kan juga introvert gitu, cuma aku nggak mengkotakkan diri aku introvert, aku nggak bisa ngomong gitu, enggak, tapi aku introvert, oke, aku coba gitu. Tapi emang setiap jadi public speaker itu pasti kayak aku ngerasa capek, tapi udah aku recharge energi, tapi nggak membatasi diri aku buat berkembang karena aku mengkotakkan diri aku introvert kayak gitu sih. Itu catatan buat kalian, jangan mengkotakkan diri. Jadi kayak kita nggak bisa kayak membatasi diri kita gitu, itu bikin nggak sukses lah. Kita harus terus keep going. Iya, apapun change yang ada, kesempatan yang ada selalu ambil, karena ya pasti ada pembelajaran dari sana sih. Nah, apa sih kayak something precious, kayak sesuatu yang berharga yang kakak pelajari, dan apa yang kakak kayak, aduh untung aku ngebangun Orlena nih, kalau nggak aku nggak dapet ini? Banyak banget sih, jujur karena aku bangun Orlena ini, aku ngerasa pemikiran aku tuh lebih mature, terus aku juga aku lebih visioner juga, bisa ngeliat ke depan harus gimana, dan kadang pemikirannya tuh nggak ada di teman-teman sepantaran aku. Jadi itu yang sih mikir aku kayak, aku beruntung banget sih aku bisa buat Orlena dari awal. Jadi aku menghadapi banyak masalah saat aku kecil gitu istilahnya. Jadi saat aku besar tuh aku udah mikir jauh ke depan. Jadi mindset aku tuh lebih jauh lah daripada teman-teman aku. Aku sukanya itu sih yang aku paling notice banget. Jadi kalau ada problem itu aku istilahnya udah pernah hadapin lah. Jadi aku lebih ngerasa calming karena aku udah pernah hadapin kayak gitu sih. Yang paling aku syukuri kayak mindset aku berbeda dari yang lain. Ini bukan berbeda, maksudnya lebih pintar gitu ya, tapi maksudnya aku udah pernah hadapin gitu, jadi more gitu ya, belajar lebih banyak juga. Jadi aku bisa lebih calm gitu karena aku udah pernah hadapin sebelumnya. Terus juga yang kedua pastinya uangnya, aku udah punya uang sendiri, aku bisa biayain keluarga aku ya istilahnya. Jadi sekarang tuh di keluarga aku istilahnya air mancur rezekinya cuma dari Orlena ini. Jadi aku bersyukur banget sih aku bisa ngebantuin orang tua aku, bisa ngebiayain adik aku sekolah, beliin dia motor segala macam tuh dari uang Orlena. Jadi aku ngerasa kayak senang aja sih bisa ngebantu orang tua aku, dan bisa malah papa aku juga jadi bangga gitu istilahnya sama aku itu sih. Dan ya itu sih yang aku paling syukurin, pastinya mindset dan juga bisa ngebantuin orang tua, keluarga gitu. Keren
keren guys, karena ini kayak salah satu kak ini kayak berani step out of comfort zone gitu ya, kayak nggak membatasi diri bahwa kak atau kak introvert, tapi kak keep on going, kak terus berkembang. Dan kakak ada nggak sih kayak pesan-pesan kayak words motivation buat teman-teman di luar sana yang pengen mulai bisnis tapi takut, ragu? Motivationnya adalah pokoknya kita harus mulai aja dulu guys. Pokoknya slogannya selalu mulai aja dulu, karena kalau misalnya kita nggak mulai, kita nggak bakal tahu gimana progresnya. Yang penting adalah mulai aja dulu, dan saat progress kita mau learning by doing, dan learningnya tuh harus kemana-mana, harus haus ilmu. Kita harus belajar dari seminar, buku, everything buat improve our business gitu. Jadi yang penting mulai aja dulu, konsisten buat learning by doing, dan harus tahan sama semua progresnya sampai kamu achieve the result that you want gitu. Keep on learning guys, karena kita tidak pernah bisa stop learning ya di dunia ini. Kita harus learning. Bikin bisnis juga belajar ya kak. Iya, sampai sekarang pun orangnya juga masih banyak banget kekurangannya. Mungkin kelihatannya dari luar oke-oke aja, padahal kayak kerennya di situ loh, kayak kerennya di situ kayak kelihatannya perfect gitu ya. Padahal kayak backnya tuh masih banyak banget kurangnya, masih banyak problem. Tapi ya aku masih belajar juga buat solve the problemnya, dan itu yang penting keep on learning. Keren banget. Oke kak, thank you so much. I learned a lot from kakak, kayak jadi ngerti gitu loh susah-susahnya kakak, terus awal mulanya orang yang terbuat, terus kayak apa sih motivasi kakak dan apa sih strategi kakak dalam mengembangkan bisnis ini. Dan semoga apa yang kakak sudah sampaikan, apa yang sudah kakak berikan itu bisa bermanfaat dan bisa dipelajari oleh orang-orang banyak sana. Thank you kak. Thank you. Bye bye viewers.